Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupa-rupa bunga yang mekar, dijaga gadis, cantik pemalu. Apa kabar siswa-siswa yang pintar? Semoga kalian sehat selalu. Baiklah anak-anak ibu, bagaimana? Apakah kalian sudah siap belajar setelah liburan semester 1 kemarin? Ibu harapkan kalian sudah siap belajar kembali ya. Semangat ya. Oke. Karena pandemi COVID-19 masih belum berakhir, maka di semester kedua ini kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh, baik secara luring maupun daring. Anak-anak ibu, mengawali semester 2 ini, Bu Eis akan menyampaikan materi bab 5. Bisa kalian buka di buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 165 sampai 191. Materinya adalah mengenai puisi rakyat. Puisi rakyat mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Nah, bab ini mungkin kalian belum pernah mendengar ya istilah puisi rakyat. Baik, kita akan belajar hari ini mengenai apa itu puisi rakyat. Ada 4 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah belajar mengenai puisi rakyat. Kompetensi dasar ini meliputi pengetahuan dan keterampilan, ya, yaitu 3.9 siswa mampu mengidentifikasi informasi dari puisi rakyat. Lalu 3.10 menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Lalu kompetensi dasar keterampilan 4.9 siswa mampu menyimpulkan isi puisi rakyat, dan 4.10 siswa mampu mengungkapkan gagasan, perasaan, dan pesan dalam bentuk puisi rakyat. Jadi kompetensi dasar 4.10 ini kalian harus bisa sampai menulis ya, menyusun puisi rakyat. Apakah itu pantun atau jenis yang lainnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul di dalam benak kalian tentang puisi rakyat. Apa sih Bu yang dimaksud puisi rakyat? Lalu mengapa disebut puisi rakyat? Bedanya apa dengan puisi yang kita jumpai sekarang? Lalu sejak kapan puisi rakyat itu ada dan dari mana asalnya? Apa saja jenis puisi rakyat dan mengapa harus mengenal puisi rakyat? Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak kalian, dan Bu Eis yakin setelah mengikuti pembelajaran ini, pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab. Baik, anak-anak ibu, perhatikan slide selanjutnya. Di sini Bu Eis memberikan contoh pantun, gurindam, dan syair sebagai bagian atau jenis dari puisi rakyat. Nah, dari ketiga ini, Bu Eis yakin kalian pasti sudah tahu mana yang termasuk jenis pantun. Ya, benar. Yang pantun adalah yang ada di dalam kotak seperti televisi ya, yaitu ikan nila dimakan berang-berang, katak hijau melompat ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Nah, ini adalah contoh pantun. Lalu mana syair? Apakah yang 2 baris di paling kanan atau yang di blok biru? Nah, perhatikan lagi. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Ini puisi rakyat ini hanya 2 baris. Ya, beda dengan pantun yang 4 baris. Nah, yang 2 baris ini adalah contoh gurindam. Nah, berarti yang ada di blok biru adalah contoh puisi rakyat berbentuk syair. Wahai muda, kenali dirimu. Ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Nah,
Ini contoh syair. Hampir sama ya dengan pantun, ada 4 baris. Tetapi kalau kita teliti, kita cermati, ternyata beda isinya, rimanya, jumlah suku katanya, ya. Kedua jenis ini beda. Nah, akan kita bahas di slide berikutnya. Baik anak-anak ibu, apakah kalian sudah tahu bahwa pantun itu ditetapkan sebagai warisan tak benda Indonesia Malaysia oleh UNESCO? Sudah tahu belum? Nah, ini baru ya, baru sekitar sebulan atau 2 bulan lalu ya ditetapkannya pantun sebagai warisan budaya Indonesia Malaysia oleh UNESCO. Nah, Ibu Eis di sini menuliskan atau mencantumkan tautan YouTube ya. Ini bisa kalian buka. Ini adalah contoh pantun yang dibacakan atau yang disusun oleh Bu Eis dan teman-teman ya bersama guru-guru dan pengawas di Kota Depok waktu peluncuran pantun Mutiara Budaya Indonesia. Nah, pantun ini atau peluncuran pantun Mutiara Budaya Indonesia ini diikuti oleh seluruh daerah di Indonesia ya, oleh para pemantun di seluruh daerah di Indonesia. Ini bisa nanti kalian lihat sendiri ya. Ini alamat tautannya. Nah, berikutnya Bu Eis akan menjelaskan apa itu pantun. Iya, tadi di awal pembelajaran Bu Eis membacakan sebuah pantun ya. Nah, ini di halaman atau di slide ini Bu Eis pun menuliskan contoh pantun yang lain yang berbeda dengan yang tadi. Nah, dari bentuk fisiknya, ini dari tampilannya begitu kira-kira ya. Pantun ini memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut, yaitu 1, berjumlah 4 baris atau lari ya. 1 baitnya itu berjumlah 4 baris. Lalu ciri umum berikutnya, baris ke-1 dan ke-2 itu sampiran, baris ke-3 dan ke-4 isi. Maksudnya adalah bahwa dalam 1 bait pantun itu ada sampiran, ada isi. Nah, pesan yang disampaikan oleh pemantun itu sendiri adalah berada di baris ke-3 dan ke-4, yaitu pada baris isi. Adapun baris pertama dan kedua itu hanyalah sampiran gitu. Kalau diibaratkan buah itu kulitnya, bukan yang akan kita ambilnya, yaitu dagingnya ya, bukan. Nah, seperti itu ya kalau diibaratkan. Lalu ciri umum yang ketiga, pantun itu terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Maksudnya di dalam 1 baris pantun itu tidak boleh kurang dari 8 suku kata dan tidak boleh lebih dari 12 suku kata. Jika kurang atau lebih maka itu salah pantunnya ya. Lalu bagaimana cara menghitung suku katanya? Kalian sudah tahu belum? Nah, contohnya gini. Pada baris pertama itu ada 11 suku kata ya. Cara menghitungnya adalah dipenggal-penggal ya. Setiap satu kata itu ada penggalan pengucapan. Nah, itu namanya yang dimaksud dengan suku kata. Pa, man, ber, da, yung, ke, pu, lau, na, tu, na. Nah, coba kalian hitung sendiri ya. Ada berapa suku kata pada baris kedua, ketiga, dan keempatnya. Baik, syarat berikutnya atau yang menjadi ciri umum pantun berikutnya adalah rima akhir setiap baris AB, AB gitu ya. Maksudnya adalah bahwa rima itu persamaan bunyi ya di akhir setiap baris pantun. Nah, Bu Eis kebetulan sudah blok merah nih rimanya dengan yang berwarna ungu tuh. Nah, itu adalah rima akhirnya. Jadi, baris pertama dan ketiga itu rimanya harus sama, ya, bunyi akhirnya harus sama. Kemudian baris kedua harus sama dengan baris keempat, ya. Nah, akan lebih baik lagi kalau setiap kata pertama di dalam baris pantun itu pun
memiliki persamaan bunyi. Misalnya Bu Is buat di sini contoh ya. Paman, nah itu kan ada an. Rima akhir dari kata paman itu kan an. Maka itu di baris pertama ya, maka di baris ketiganya juga usahakan sama. Jadi yang sama dengan paman begitu, maka Bu Is ambil kata jangan. Lalu pada baris keduanya kata galah, Bu Is cari kata yang sama yaitu teruslah begitu. Jadi lah dengan lah. Nah seperti itu ya. Tetapi kalau kalian merasa sulit untuk menyamakan rima di kata pertama setiap barisnya, maka cukuplah di kata terakhir di setiap barisnya itu yang harus berrima ya atau sama. Nah seperti itu ya. Untuk pantun ciri umumnya ada 4. Nah lalu jenis puisi rakyat kedua yang akan Bu Ais sampaikan adalah gurindam. Gurindam ini berasal dari negeri India. Nah, contohnya adalah jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Nah, bunyi ai di ujungnya juga sama, itu namanya rima ya. Baik. Lah, kok beda ya bait yang ke-1 lebih panjang ya daripada bait yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Nah, ternyata di dalam gurindam itu syarat atau ciri umumnya suku katanya adalah 10 sampai 14 suku kata. Yang penting tidak melebihi itu ya, atau tidak kurang dari 10 dan tidak lebih dari 14. Jadi ini aturan suku katanya lebih banyak ya daripada pantun begitu ya. 14 begitu maksimalnya. Baik, kita bahas dari ciri umum yang pertama. Terdiri atas 2 baris dalam 1 bait. Nah, kalau 3 baris berarti salah ya, karena harus 2 baris. Lalu tiap baris memiliki jumlah kata, di sini jumlah suku kata sekitar 10 sampai 14. Lalu tiap baris memiliki rima sama atau bersajak A, B, C, dan seterusnya. Artinya rima atau persamaan bunyi di akhir baris gurindam ini antara bait pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu tidak harus sama. Jadi yang harus sama itu adalah dalam 1 bait, baris pertama dan kedua itu harus sama. Ai begitu. Nah, contohnya pada bait kedua ini sahabat dengan obat, kan sama kan? Persamaan akhir bunyi bunyi pada akhir barisnya. Lalu ini yang bait ketiga guru dengan seteru tuh, ru sama. Nah, jadi tetapi antara bait pertama, kedua, ketiga tidak harus sama gitu ya. Bait pertama ai, bait kedua bat, bait ketiga ru, itu tidak masalah ya. Baik. Selanjutnya ciri umum yang keempat merupakan satu kesatuan yang utuh. Artinya antara baris 1 dengan kedua itu harus erat kaitannya. Jadi misalnya tentang ini bait kedua, tentang sahabat ya. Sahabat, maka ciri sahabat itu adalah boleh dijadikan obat. Jadi ketika kita sedih, ketika kita galau, gundah gulana, gelisah, maka yang namanya sahabat itu bisa menjadi obat sedih dan gundah kita. Nah, ini maksudnya satu kesatuan ya antara bait pertama berkaitan erat dengan baris pertama berkaitan erat dengan baris kedua. Lalu, ciri umum selanjutnya adalah baris pertama biasanya berisi masalah, soal atau perjanjian. Nah, baris keduanya berupa jawaban dari baris pertama seperti tadi. Persoalan atau soalnya itu adalah tentang sahabat atau masalahnya tentang sahabat. Sahabat itu seperti apa? Maka dijawab pada baris keduanya bahwa sahabat itu harus menjadi obat buat kita. Nah, itu ya. Itu yang dimaksud dengan ciri umum yang
ke 5 dan ke-6 ya, bahwa baris pertama masalah, baris keduanya adalah jawaban. Nah, ciri umum selanjutnya adalah isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup atau kata mutiara. Dan yang terakhir berisi nilai agama dan moral. Nah, ini contohnya, ini filosofi kan tentang sahabat, tentang orang baik itu yang seperti apa. Ini ada nilai agamanya dan seterusnya. Oke, baik, kalian paham? Iya, pasti paham lah ya. Karena beda banget dengan pantun. Kalau gurindam mudah menandainya, hanya 2 baris. Selanjutnya, jenis ketiga dari puisi rakyat yang akan Bu Eis sampaikan adalah syair. Nah, syair ini pengaruh dari budaya Persia ya, sastra Persia. Syair ini bentuk fisiknya dilihat secara kasat mata nih. Ini sama ya dengan pantun, ada 4 baris. Tetapi jangan salah, bedanya apa? Kalau pantun ada apa tadi? Sampiran dan isi. Nah, kalau syair, isi semuanya, tidak ada kulitnya, tidak ada sampirannya. Jadi dari baris pertama sampai baris keempat di dalam satu bait itu adalah isi ya, maksud atau tujuan, pesan yang disampaikan kepada pembaca ya. Nah, itu syair. Baik, kita bahas. Kita coba ambil yang bait kedua. Wahai muda, kenali dirimu. Ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Nah, ini tadi yang dicontohkan di slide sebelumnya ya. Baik. Ini ciri umumnya adalah bahwa setiap bait terdiri dari 4 baris, ya, sama seperti pantun. Lalu ciri umum yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Berarti beda dong dengan pantun. Kalau pantun tadi berapa ya? 8 sampai 12. Untuk syair boleh 8 sampai 14 suku kata. Lalu sajaknya, syair ini bersajak A, A. Sementara pantun A, B. Jadi beda ya. Artinya, persamaan bunyi akhir pada setiap baris di dalam satu bait itu sama. Nih, contohnya tadi ya, yang mu, ini yang Bu Eis bacakan tadi. Tapi lihat yang pertama ya contohnya. Nah, perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu, dayung pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Nah, ini meskipun konsonan di depannya beda-beda ya. Yang pertama mu gitu ya, yang kedua baris kedua yu, baris ketiga tu, baris keempat tu. Yang penting ini sama ya, rimanya a. Nah, lalu isinya bagaimana? Isinya biasanya memang bersifat nasihat ya, nasihat. Lalu ciri umum selanjutnya adalah bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan seperti ini nih. Dayung pengayuh, apa ini? Perahu. Ini kiasan-kiasan ya tentang kehidupan itu artinya ya. Nah, isi syair tersebut yang Bu Eis bacakan tadi, yang Bu Eis contohkan, yang kalian lihat di slide ini, itu berupa nasihat kepada para pemuda untuk membekali diri dengan ilmu dan amal yang baik agar hidup menjadi berguna dan bermanfaat. Nah, seperti itu ya isinya. Mungkin kalau membaca syair itu kalian harus merenung dulu begitu untuk menerjemahkan ini apa maksudnya ya gitu, karena memang biasanya di dalam syair itu menggunakan bahasa-bahasa kiasan ya. Baik anak-anak Ibu, ketiga jenis puisi rakyat sudah Ibu jelaskan. Nah, Ibu harapkan kalian lebih memahami sekarang ya
apa yang dimaksud dengan puisi rakyat dan apa saja jenis-jenisnya dan seperti apa ciri-cirinya. Baik, selanjutnya Bu Is akan menjelaskan mengenai ciri kebahasaan di dalam puisi rakyat. Nah, ini banyak sekali nak ya, ciri kebahasaan di dalam puisi rakyat ini. Yaitu satu, biasanya di dalam puisi rakyat menggunakan kalimat-kalimat perintah, seru, ajakan, saran, dan larangan. Ciri yang kedua adalah bahwa di dalam puisi rakyat biasa juga digunakan kata penghubung tujuan, sebab, akibat, dan syarat. Lalu ciri kebahasaan terakhir adalah menggunakan kalimat tunggal dan majemuk bertingkat. Nah, seperti apa itu? Baik, simak terus ya penjelasan Bu Is selanjutnya. Nah, ini yang dimaksud dengan ciri kebahasaan puisi rakyat menggunakan kalimat perintah, ajakan, larangan, saran, dan kalimat seru. Nah, kalimat perintah maksudnya isinya itu memberi perintah atau suruhan. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Lalu ada juga yang berbentuk kalimat ajakan, berarti isinya mengajak kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, ya. Contohnya, marilah kita jaga agar lestari. Nah, itu kan kalimat ajakan. Lalu kalimat larangan tentu saja isinya berisi larangan, larangan melakukan suatu, ya, sesuatu. Contohnya, janganlah berprasangka buruk kepada sesama. Nah, yang keempat, kalimat saran, berarti isinya memberikan saran kepada orang lain tentang suatu kebaikan. Contohnya, sebaiknya kau pikir dahulu demi keputusan yang tepat. Berarti ini menyarankan orang lain untuk memikirkan terlebih dahulu sebelum bertindak begitu. Bertindak sesuatu agar keputusan yang diambil adalah atau lebih tepat. Dan kalimat yang kelima adalah kalimat seru. Kalimat seru itu biasanya mengungkapkan perasaan senang, sedih, kagum. Nah, ini biasanya ada kata-kata yang digunakan sebagai kata kunci di dalam kalimat seru. Misalnya, wahai, alangkah, gitu, wah, gitu. Wow, nah itu tuh kalimat ungkapan yang biasa digunakan di dalam kalimat seru, ya. Nah, contohnya alangkah indahnya alam Indonesia ini, atau wahai pemuda Indonesia, teruslah belajar. Nah, itu ya. Dan di dalam puisi rakyat biasanya menggunakan jenis-jenis kalimat seperti ini. Baik, Bu Is lanjutkan pada ciri kebahasaan selanjutnya. Nah, biasanya di dalam puisi rakyat itu menggunakan kata-kata penghubung. Nah, kata penghubung apa saja? Ada kata penghubung yang menyatakan tujuan. Biasanya kata penandanya atau kata kunci di dalam kalimat tersebut yang menunjukkan adanya hubungan tujuan itu adalah adanya kata supaya, untuk, agar, dan guna. Jadi dengan yang bersinonim dengan supaya begitu ya. Lalu kata penghubung yang kedua, kata penghubung yang menyatakan sebab atau kausal. Nah, ini biasanya ditandai dengan kata penanda atau kata kunci seperti sebab. Sebab itu, karena, dan oleh karena itu, ya. Contoh kalimatnya bisa kalian cari sendiri ya. Lalu yang ketiga, kata penghubung yang menyatakan akibat. Nah, ini biasanya konjungsi atau kata kunci ya, konjungsi kunci yang digunakan di dalam kalimat itu, misalnya sehingga, sampai, sampai-sampai, dan akibatnya. Dan yang keempat, kata penghubung yang menunjukkan syarat, yaitu contoh kata penandanya adalah jika. Tentu saja dengan sinonimnya banyak ya. Jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, bila mana. Nah, itu menunjukkan hubungan syarat. Misalnya begini, jika
kalian rajin belajar, maka kalian akan lulus ujian gitu. Atau kalau kalau ada ya salah satu contohnya. Kalau kalian giat membaca, maka kalian akan pintar. Nah, itu berarti kalimat tadi menggunakan kata penghubung yang menyatakan syarat ya. Kata penghubung itu istilahnya konjungsi, sama saja. Nah, berikutnya yang menjadi ciri kebahasaan di dalam puisi rakyat ini adalah adanya kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, kalimat tunggal itu kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Jadi, sebagai inti kalimat itu kan predikat. Kalau predikatnya hanya satu, berarti itu adalah kalimat tunggal. Contohnya, hari ini saya belajar pantun. Nah, predikatnya adalah belajar, hanya satu, tidak ada lagi. Berarti ini kalimat tunggal. Lain lagi dengan kalimat majemuk, berarti kebalikannya. Kalau kalimat itu memiliki predikat lebih dari satu, maka itu dinamakan kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk itu sendiri ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3 ya. Terdiri atas kalimat majemuk setara dan bertingkat. Tapi ada juga yang mengatakan ada satu lagi kalimat majemuk campuran. Nah, yang akan dibahas yang biasanya ada di dalam puisi rakyat ini adalah kalimat majemuk bertingkat. Nah, seperti apa? Kalimat majemuk bertingkat itu di dalamnya ditandai oleh konjungsi juga, kata penghubung juga ya, seperti yang sebelumnya Bu Ais jelaskan tadi, ada kata penghubung yang menyatakan syarat, tujuan. Nah, itu sebetulnya menunjukkan kalimat majemuk bertingkat kalau menggunakan kata-kata penghubung tadi. Nah, Bu Ais jelaskan lagi. Di sini ada 7 yang Bu Ais contohkan ya sebagai kalimat majemuk bertingkat, yaitu yang menyatakan hubungan syarat, tujuan, konsesif, penyebaban, perbandingan, akibat, dan cara. Gampang ini ya, menandainya adalah jika di dalam kalimat itu ada kata-kata seperti jika, seandainya, asalkan. Nah, berarti itu kalimat majemuk tersebut, kalimat majemuk bertingkat menyatakan hubungan syarat. Kalau tujuan, berarti di dalam kalimat itu ada kata agar, supaya, biar, dan kata lain yang menjadi sinonimnya ya, persamaan yang maknanya sama dengan agar. Contohnya, agar hidup tercapai tujuan, hendaklah pemuda rajin belajar. Nah, yang ketiga, kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan hubungan konsesif. Konsesif itu seperti ini maksudnya ya. Walaupun belajar banyak godaan, tetaplah teguh demi cita-cita. Nah, ini yang ada kata walaupun itu menyatakan hubungan konsesif. Ada walaupun, meskipun, biarpun, dan kendatipun. Jadi yang sinonim dengan walaupun berarti termasuk hubungan konsesif. Yang keempat, kalimat majemuk bertingkat menyatakan hubungan penyebaban. Nah, ini lebih mudah lagi. Pokoknya di dalam kalimat itu ada kata penghubung sebab, oleh karena itu sudah pasti menyatakan hubungan penyebaban. Misalnya, hari ini aku bersedih karena berpisah dengan sahabat. Nah, kan ada kata konjungsi karena ya di dalamnya. Jadi ini termasuk kalimat majemuk bertingkat menyatakan hubungan penyebaban. Selanjutnya yang kelima, hubungan perbandingan. Nah, jadi membandingkan suatu hal dengan hal lain. Nih, kata penandanya adalah kata penghubung ibarat, seperti, bagaikan, laksana, sebagaimana, lebih baik. Nah itu. Contoh, belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu. Nah, kata penghubung seperti itu adalah penanda hubungan perbandingan. Yang keenam, hubungan akibat. Ini ditandai dengan
kata kunci sehingga, sampai-sampai, atau maka. Contohnya, Dian belajar begitu keras sehingga dapat memenangi olimpiade itu. Misalnya olimpiade sains ya, OSN. Dan terakhir, kalimat majemuk bertingkat menyatakan hubungan cara. Contohnya, dengan berpikir cermat, generasi muda menggapai asa. Asa itu harapan ya. Nah, ini hubungan cara ini adalah ditandai dengan kata penghubung atau konjungsi dengan di awalnya. Nah, seperti itu. Nah, jika di dalam kalimat-kalimat tadi menggunakan kata-kata penanda seperti itu, maka itu adalah termasuk kalimat majemuk bertingkat, begitu. Nah, baik anak-anak Ibu, bagaimana trik menulis? Nah, Ibu lebih fokus ke pantun nih ya, karena nanti kalian sebetulnya akan untuk mengukur ketercapaian kompetensi dasar tadi yang 4 yang Bu Eis sampaikan di awal, maka kalian harus mampu menulis pantun, gurindam, dan syair. Nah, khusus untuk pantun, ada trik khusus di dalam menulis pantun untuk memudahkan, yaitu pertama kalian tentukan tema dulu ya. Tentu saja tema untuk menulis pantun nanti harus berkaitan dengan hal-hal yang positif ya. Lalu langkah kedua adalah buatlah baris isinya dulu ya, sesuai dengan tema yang sudah kalian tentukan. Tentu saja dengan mengikuti aturan ciri pantun ya, ciri umum pantun tadi, apakah itu barisnya, apa maksudnya suku katanya, kemudian isi dari baris isi yang kalian tulis itu harus menyampaikan tujuan atau maksud atau pesan tertentu sesuai dengan tema yang kalian pilih. Lalu yang ketiga, setelah kita membuat baris isinya, yaitu untuk baris kedua dan baris ketiga dan keempat, kalian tulislah sampirannya yang sebetulnya boleh tidak berkaitan ya, tidak berkaitan dengan bagian isi tadi. Ya, ingat, cari kata-kata yang berima akhir sama dengan bagian isi yang sudah kita buat. Gitu. Jadi bunyi akhirnya harus sama dengan bunyi akhir di baris ketiga dan keempat. Ya. Kemudian jangan sampai menggunakan kata yang sama pada setiap awal kalimat sampiran. Misalnya, jalan-jalan ke Malioboro. Nah, itu. Nanti baris berikutnya jalan-jalan lagi. Nah, itu akan membuat pantun kita tidak menarik atau monoton ya. Itu trik yang bisa Ibu sampaikan dalam menulis pantun. Nah, sekarang tugas untuk membuktikan bahwa kalian mampu mencapai kompetensi dasar tadi di awal yang 3.9, 4.9, 3.10, dan 4.10, maka kalian Ibu Eis beri tugas yaitu seperti ini. Untuk mencapai KD atau kompetensi dasar yang 3.9 dan 4.9, maka tugasnya kalian kerjakan halaman 175, 176, 177, dan 178. Lalu yang 3.10 itu ada di halaman seperti ini tertulis ya. Lalu yang 4.10, nah ini tidak ada di buku, tetapi Bu Eis tentukan sendiri. Tulislah pantun, gurindam, dan syair masing-masing 4 bait yang isinya bertujuan untuk A. Menyemangati teman yang sedang mengalami penurunan semangat belajar di masa pandemi. Lalu yang B. Mengajak teman-temanmu untuk berbuat jujur dan disiplin. Nah, gimana? Apakah kedua-duanya, Bu? Memilih salah satu ya. Misalnya di dalam pantun yang kalian tulis nanti, mau yang tujuan yang A atau yang B terserah kalian. Yang penting antara pantun bait 1 sampai 2, 3, dan 4 itu berkaitan, begitu ya. Begitupun gurindam dan syair. Baik, sebelum Ibu akhiri ada sebuah quote yang Ibu bacakan.
Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi lingkungannya sebanyak mungkin. Jadi, jadilah kalian manusia yang bermanfaat untuk teman, keluarga, dan lingkungan ya, agar kalian menjadi manusia yang baik ya. Baiklah anak-anak Ibu, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih dan tetap semangat belajar di masa pandemi.